Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami sebelum kami menjalani kehidupan lebih jauh. Saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sharing bersama. Judulnya adalah Hidup di dalam Hikmat. Seringkali di dalam hidup ini kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Ya. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita perlu untuk hidup di dalam hikmat. Dan kita harus tahu bahwa sumber daripada hikmat itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan, supaya hikmat Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, yang menolong kita untuk hidup di dalam hikmat, kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang kedua, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau cenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi yang pertama itu adalah telinga. Telinga itu adalah jendela yang pertama dalam kehidupan kita, yang menolong kita untuk mendapatkan hikmat. Kita sudah dikaruniai oleh Tuhan 2 telinga, tetapi apakah kita bisa memanfaatkan telinga yang sudah dianugerahkan kepada kita itu untuk mendengarkan pengajaran yang datang daripada Tuhan, yang membuat kita ini memiliki hikmat di dalam menyelesaikan segala pergumulan kehidupan yang kita hadapi saat sekarang ini. Kalau kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, maka hikmat itu akan ada di dalam hidup kita, dan hikmat itu akan menuntun tiap langkah hidup kita untuk melakukan kebenaran di dalam hidup ini. Jadi telinga itu amat sangat penting. Harus hal-hal yang baik yang kita dengarkan, kemudian kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua yang menolong kita hidup di dalam hikmat itu adalah mulut. Ayat yang ketiga, Amsal pasal 2 ayat 3. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian,
Ya, sekali lagi kita diberi mulut oleh Tuhan. Dengan mulut ini kita berbicara, dengan mulut ini kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dengan mulut kita bisa mengutuk, dengan mulut kita bisa menyalahkan orang, dengan mulut kita juga bisa menyalahkan Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak baik kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau memiliki hikmat yang datang daripada Tuhan, maka dengan mulut yang diberikan Tuhan kepada kita, dengan mulut kita harus berani untuk memberitakan kabar kebenaran kepada orang lain. Dengan mulut kita berani untuk menasihati. Dengan mulut kita berani menegur orang-orang yang hidup di dalam kesalahan. Dengan mulut kita berani untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ini sangat menolong di dalam kehidupan kita untuk hidup di dalam hikmat. Kemudian yang ketiga itu adalah hati. Kita lihat dalam ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya. Hati, ya, berarti berbicara tentang kejujuran. Kalau kita mau hidup di dalam hikmat, maka kita harus berani bertindak jujur di dalam hidup kita ini. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan sesama manusia. Seringkali kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang suka akan kebenaran firman Tuhan, tetapi seringkali di dalam hidup kita tidak jujur kepada Tuhan dan tidak jujur di hadapan sesama manusia. Inilah yang akan menjadi penghalang untuk kita hidup di dalam hikmat. Maka 3 hal ini harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita supaya hikmat Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan marilah kita akhiri saat teduh ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang memungkinkan kami untuk hidup dalam hikmat. Biarlah telinga, biarlah mulut kami bisa kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan daripada nama-Mu, dan kami bisa hidup di dalam keadilan dan kejujuran. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.